semua teman-teman semua dimanapun kalian berada, kembali lagi nih di Ngobrol Asik Muda Berbakat bareng gue Parlin. Ya, kemarin gue sempat diganti nama Gary karena lagi sakit. Jadi hari ini gue kembali lagi dengan semangat baru, gitu ya Gary. Ya, oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan satu OMK berbakat juga yang luar biasa bakatnya. Kalau kemarin-kemarin kita udah pernah ada talent juga yang main piano, tapi Karen itu pianonya lebih ke piano yang kontemporer ya, musik-musik yang bukan klasikal. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol sama Edison yang menekuni atau punya bakat khusus di bidang piano klasik. Malam Edison. Halo Kak. Malam. Ya, boleh Edison kenalan dulu nih sama teman-teman OMK semua. Mungkin nama panjangnya, kesibukannya apa, tinggal di mana, monggo silakan. Nama saya Edison Mahardika Susanto Putra, tinggal di Sumarekon. Kesibukan sekarang kuliah semester akhir sih, nunggu wisuda salah satunya. Kesibukan ya main piano gitu. Wih, kesibukannya main piano ya, keren. Ada juga sebagai ya YouTuber pemula gitu kesibukan. Iya. Nah, kalau boleh tahu Edison, ngambil kuliahnya jurusan apa ya? Bisnis manajemen Kak. Oh, bisnis manajemen ya. Nah, iya. Sekarang udah semester akhir dan kalau boleh tahu nih, berarti kan Edison ini menekuni piano itu di luar bidang yang dipelajari, maksudnya bidang tadi kan Edison bilang bahwa Edison ini kuliahnya di bidang ekonomi ya, bisnis ya. Nah, iya benar. Berarti kan ada satu skill di luar yang Edison pelajari, itu adalah skill untuk belajar piano. Kalau boleh tahu, mulai dari kapan sih Edison belajar piano ini? Dan mulai dari kapan Edison mulai ngerasa kayaknya gue tertarik banget nih sama yang namanya piano? Gitu. Kalau mulai belajar piano dari usia 8 tahun. Kalau mulai tertarik piano dari klasik terutama dari usia 5 tahun. Udah lama banget dong ya berarti. Udah belasan tahun nih main piano nih. Iya. Kalau boleh tahu, Edison ini kenapa sih sukanya tuh piano klasik? Kalau boleh tahu ya, kenapa pilihnya piano klasik dibandingkan mungkin dengan banyak kan sekarang piano itu yang lebih ke pop atau mungkin jazz gitu ya. Kenapa milihnya lebih ke klasik? Sebenarnya saya juga agak tertarik pop, tapi J-pop terutama gitu. Kalau klasik saya lebih suka karena klasik itu musiknya kompleks gitu. Ada terutama ada istilah era romantik gitu, ada namanya klimaks di dalam musik tersebut. Itu membuat daya tariknya menjadi tertarik buat saya gitu menurut pribadi saya gitu. Nah, kenapa milih piano dibandingin alat musik yang lain? Karena piano itu salah satu instrumen terbaik di dunia menurut saya dan menurut beberapa penelitian juga, dimana kalau klasik kan biasanya identik dengan orkestra salah satunya. Betul. Sedangkan kalau piano, orkestra bisa dijadiin satu dalam piano. Jadi misalkan ada lagu A harus dimainin 100 orang, kalau di piano bisa jadi 1 orang saja gitu. Itu yang membuat saya tertarik ke piano gitu. Begitu juga dengan suaranya yang luar biasa indah menurut saya gitu. Keren banget. Bahkan bisa, itu jari-jarinya tuh lentik banget tuh Mas itu ya. Nah, gini, kalau kita lihat ya, piano klasik itu kan apa ya istilahnya, lebih mungkin menjadi dasar ya. Mungkin saya nggak bilang itu sulit atau mungkin tingkat kesulitannya itu beda-beda ya. Tapi itu kan kalau saya nggak salah, piano klasik itu kan menjadi dasar ya, benar nggak sih Edison? Dasar dari kalau bisa dibilang dasar semua. Bisa juga. Bisa juga sih Kak, dasar sebagai dasar musik. Tapi piano klasik juga sebagai genre musik tersusah di dunia salah satunya gitu. Jadi bisa sebagai dasar
bisa sebagai alfa, bisa sebagai omega menurut saya ya gitu. Nah, kesulitan apa yang Edison alami ketika Edison itu menekuni bidang piano klasik ini? Apa sih yang benar-benar kayaknya susah banget nih gitu? Teknik penjarian, sinkronisasi kedua tangan, serta penghafalan not balok gitu salah satunya. Oh, not balok tuh dihafalin ya? Bisa sih, tergantung, walaupun ada istilah muscle memory ya. Menurut pribadi saya muscle memory, tapi tetap aja not balok kan ada di hafalnya gitu. Misalkan main lagu, melodi selanjutnya apa gitu. Sinkronisasi tangannya juga susah, kedua tangan. Kalau main piano, kalau kedua tangan lebih susah dibanding satu tangan saja gitu. Menurut kalau boleh tahu, saya. Terus berapa lama Edison benar-benar akhirnya ahli banget nih? Maksudnya istilahnya tangan kiri dan tangan kanannya itu benar-benar, mungkin kalau tadi saya lihat di videonya ya, Edison tuh benar-benar tangan kiri sama tangan kanan itu kayak udah kayak punya otak sendiri gitu, jalan aja gitu. Nah kalau boleh tahu gimana sih bisa berapa lama lah, bukan bagaimana ya, berapa lama dan bagaimananya mungkin boleh itu menyinkronkan tangan kiri dan tangan kanan, itu kan menjadi challenge terbesar kan ya. Mungkin kayaknya 2 tahun sejak piano gitu, 2 tahun sejak mulai main piano gitu, baru sinkronisasi 2 tangan itu baru bisa mulai terbentuk gitu. Cara sinkroninnya paling itu latihan terus menerus, disiplin, lama-lama terbiasa gitu. Soalnya kita sebagai manusia walaupun piano susah tapi pasti punya kemampuan seperti itu gitu. Kalau boleh tahu nih Edison, dalam setiap hari itu Edison berlatih berapa kali sih? Kalau boleh tahu ya, supaya bisa tekun banget nih sama pianonya. Ya bentar aja sih. Sebenarnya ini tergantung tiap orang ya. Kalau saya pribadi cuma 30 menit per hari. Oh, 30 menit per hari ya? Iya, cuma bentar doang gitu. Dulu lebih lama, tapi sekarang lebih bentar gitu. Okay. Gitu, Pak. Tergantung orang sih sebenarnya, tergantung orangnya juga. Nah, di piano klasik ini Edison pernah ikut kompetisi kah, atau pernah mungkin tampil di mana gitu? Mungkin boleh sharing nih sama teman-teman semua. Boleh Kak, saya pernah ikut kompetisi Yamaha se-Jabodetabek beberapa kali gitu. Itu aja. Oh, itu aja ya. Yamaha dari Yamaha. Keren. Tampil di mana mungkin pernah nggak? Tampil di gedung Yamaha Pusat kalau nggak salah, namanya di aula gedung Yamaha Pusat. Itu yang bukan Yamaha Motor ya. Iya dong, Yamaha musik dong ya. Instrumen kayak piano gitu di Jakarta. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu lagu pertama yang menurut Edison itu paling sampai sekarang paling Edison suka itu apa? Lagu klasik mungkin, lagu yang paling Edison suka. Kalau lagu klasik piano atau klasik secara keseluruhan, Kak? Klasik secara keseluruhan boleh, klasik piano boleh. Yang paling Edison suka? Kalau klasik piano saya ada 2, masih bingung untuk meranking atau mengurutkannya. Pertama Beethoven Moonlight Sonata nomor 3, movement 3, sama karya Franz Liszt Love Dream yang saya kirim di YouTube, yang kirim ke kakak. Itu Love Dream, itu saya suka banget juga sebenarnya. Itu keren banget sih BTW, keren banget. Tangan itu kalau tadi gue bilang itu tangannya kayak jalan sendiri sih, itu bener. Nah, oke. Mungkin setelah kita tahu nih Edison gimana, kenapa pengen menekuni piano klasik gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih kedepannya nanti mungkin ada rencana nggak Edison mungkin untuk lebih menekuni lagi piano klasik ini? Mungkin ada target atau apa yang ingin Edison capai di kedepannya? Sejujurnya belum terlalu ada sih, cuma ya saya masih les gitu, pingin nekuni lebih dalam lagi gitu sampai benar-benar ya bisa lah. Tapi kalau ke depan sebagai karir kayaknya belum tahu Kak gitu.
Jadi lebih ke hobi ya, lebih mengisi. Iya, lebih ke hobi tepatnya, benar. Keren. Itu salah satu talenta yang bagus banget sih dan bisa digunakan mungkin memang kalau untuk hobi juga bisa, untuk pekerjaan juga bisa ya, apalagi ya. Nah, semasa pandemi ini, Edison, kalau boleh cerita nih, apa yang Edison temui gitu ya, ketika lagi pandemi, mungkin kegiatan-kegiatan apa yang ternyata lebih menunjang atau ternyata malah menghambat di masa pandemi ini untuk pianonya Edison gitu. Oh, kalau kegiatan selama pandemi lebih menunjangnya lebih YouTube. Kalau saya sih YouTube, kan saya YouTuber pemula ya. Jadi bisa lebih fokus di situ. Terus juga bisa latihan piano, lebih ada waktu lah gitu. Kalau kegiatan terhambat kayaknya sih nggak ada malah. Saya bingung. malah bagus terus ya, apalagi buat pianonya ya. Iya. Kalau saya pribadi. Ya. Nah, kalau boleh tahu apa tadi yang Edison rasakan ketika Edison ternyata di pandemi ini ternyata malah ada banyak kesempatan lagi untuk berlatih gitu. Kalau boleh tahu gimana sih cara maintain konsistensinya Edison biar tetap latihan terus apalagi di masa pandemi ini? Cara maintain gak ada sih, gimana ya? Selama itu passion, selama itu benar-benar suka, pasti otomatis ada pingin latihan gitu, pingin coba lagu baru gitu, pingin lebih show off lagunya, lebih meningkatkan skillnya, ya seperti itu Kak, seperti itu. Oke, mungkin sedikit agak out of the box sendiri. Edison tuh bisa main instrumen lain gak sih selain piano? Pianika. karena mirip dong kalau itu ya. Itu suling ya. Tuh kalau lihat tuh di belakang ada gitar tuh, bisa tuh main gitar tuh Edison. Oh enggak Kak, itu pajangan Kak. Oh pajangan. Ya. Berarti memang fully benar-benar mendalaminya itu piano ya, betul-betul ya. Iya Kak. Nah mungkin sebelum terakhir nih Edison, mau minta tolong nih atau minta pesan yang Edison mau sampaikan ke teman-teman OMK semua supaya teman-teman OMK tetap keep passion sama apa yang dia punya, talenta yang dia punya. Boleh kasih pesan-pesannya Edison? Wah agak susah nih Kak, soalnya tiap orang berbeda ya. Ya mungkin dari Edison sendiri lah. Mungkin follow your dream kali. Itu biasanya kalau follow your dream, sekeras apapun lebih nggak terlalu capek, lebih semangat gitu. Terus hasilnya lebih maksimal gitu sih, follow your dream. Walaupun terdengar klise ya, sama ya follow your dream lah paling terbaik salah satunya. Ya, follow your dream gitu, karena di balik mimpi itu pasti ada yang bisa kita capai ya pastinya ya. Keren. Oke, Edison. Itu aja sih mungkin buat bincang-bincang malam kita hari ini. Terima kasih nih atas waktunya buat Edison, udah mau sharing pengalamannya gitu ya, sharing terkait dengan bakatnya. Semoga Edison juga tetap bersemangat terus buat kegiatan-kegiatannya apalagi di piano ya. Amin, makasih Kak. Thank you Edison. Ya, buat teman-teman semua tadi seperti yang disampaikan sama Edison, tetap ikuti mimpinya, follow your dream karena di balik mimpi itu pasti bakal ada yang bisa kita capai. Ya itu aja buat ngobrol asik muda berbakat hari ini. Kita ketemu lagi di ngobrol asik muda berbakat selanjutnya. Thank you dan stay safe teman-teman. Dadah. Terima kasih Kak. Thank you Edison. Guys, jangan lupa datang ke channel YouTube San Barto ya. Di sana ada banyak pemuda-pemuda berbakat yang keren yang bisa menambah wawasan, bisa menambah insight untuk kalian. Bagi yang ingin berpartisipasi silakan menghubungi Kak Nius. Terima kasih.